Handheld ini bukan NDS karena kegunaannya bukan cuma bisa main game NDS, tapi kita bisa main semua emulator, mau dari Game Boy, Game Boy Advance, Nintendo 64, SNES, bahkan sampai PSP pun masih kuat. Ya, ini adalah Unburny RGDS ya. Untuk speknya sendiri, chipsetnya dia pakai Rockchip RK3568 ya. Yang sayang sekali, ini sebenarnya chipsetnya tidak terlalu kuat di sini ya. Karena waktu pertama kali dirilis nih, ini dibilang bisa main game 3DS, tapi sayang sekali ini nggak bisa main game 3DS ya. Tapi seiring waktu berjalan, udah banyak custom firmware yang udah bisa dukung ya. Kebetulan gue pakai OS Linux ini ya, gue pakai Rocknix, dan tentunya ini membuat si Unburny RGDS ini jadi sangat worth it untuk dipakai. Kalau untuk RAM-nya sendiri, dia 3GB, storage-nya 32GB. Untuk layar atas dan bawah itu punya spesifikasi yang sama ya, layar 4 inch IPS. Resolusinya sayang sekali memang agak rendah ya, di 640 atau kali 480p. Tentunya layarnya udah dukung touchscreen, dan di bagian bawah ini kita bisa pakai stylus, yang stylusnya nggak perlu khawatir, itu udah ada di paket penjualannya. Warnanya sini gue pakai warna turquoise blue, yang bisa dibilang warnanya cakep banget, dan beratnya sendiri cuma di 321 gram. Di atas itu ada speakernya, di bagian bawah ada tombol, dan untuk tombol power dan volume button itu ada di bagian samping kanan. Di bagian belakang sendiri nggak ada yang spesial, cuma ada logo Unburny. Kebetulan gue belinya di Xperia First, jadi dia ada stiker garansi di sini. Untuk bagian atasnya kalian bisa lihat ya, dia ada 3 port, ada port buat charging, ada port buat OTG. Jadi dia udah punya 2 USB-C, dan untuk bagian kanan itu ada isi slot SD card itu sendiri ya. Langsung kita bahas untuk performance-nya gimana sih bang ya. Kalau untuk performance-nya, gua sarankan kalian langsung ganti aja pakai Rocknix, ataupun kalau sekarang Gamma OS itu kebetulan udah rilis ya. Jadi gua kebetulan udah install Rocknix dulu, jadi gua tes di Rocknix dulu. Kalau untuk main Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color ya, ini semua game-game receh mah udah aman lah ya. Main SNES juga aman, PS1 juga masih bisa dihajar di sini. Kalau untuk keterbatasan game di berat kayak Nintendo 64 ini, di sini gue tesnya di Zelda Ocarina Time baru berasa ada sedikit nge-lag di sini. Lalu kalau untuk kita lanjut ke batas maksimal itu ada di game PSP. Di sini gue main Final Fantasy Tactics War of the Lion aja, dia ada berasa suka ada slowdown, tapi sebenarnya masih playable. Tapi menurut gue PSP ya cuma beberapa game aja yang bisa dimainin ya. Nah, tentunya bintang utama adalah kita mainin game NDS di sini. Kalau udah pakai Rocknix nggak ada masalah, hampir semua game NDS lancar di sini. Dan kalau kita tes untuk masalah delay ya, karena biasa kalau main di emulation itu ada delay. Di sini delaynya Rocknix itu nggak terlalu berasa. Karena ini gue kasih lihat di slow motion ya. Kalau di slow motion pasti kelihatan lah ya ada ketinggalan. Tapi secara permainan atau lagi main itu nggak ada masalah sama sekali. Ya, jadi itu aja review singkat dari si Unburny RGDS. Apa yang kalian mau tanyain boleh langsung komentar di bawah. Tapi ya bisa bilang ini salah satu handheld yang gue cukup suka. Dia bentuknya compact, warnanya cakep banget. Ini kalau kita bandingin sama NDSi XL yang warna merah punya gue, ini mirip banget lah ya bentuknya. Tapi ya menurut kalian mending beli ini atau beli original NDS aja? Ya kalian bisa langsung komentar di bawah.